Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Re di channel Mistis dan Teror. Kali ini saya akan membahas sebuah jalan, tepatnya jalan Arak-Arak Bondowoso yang kelihatannya itu indah. Akan tetapi di sana itu banyak misteri. Ya, tiap tahunnya aja ada bis terguling, ada orang yang kecelakaan tunggal, ada orang yang tabrakan satu sama lain. Nah, di balik itu ada yang sering diganggu waktu perjalanan dari Bondowoso ke Situbondo, tepatnya di Arak-Arak itu, dan diganggu oleh makhluk tak kasat mata, sehingga pengendara motor itu kebanyakan mengalami kecelakaan tunggal. Sebelum lanjut ke videonya, tonton dulu selengkapnya dan jangan lupa subscribe. Sebelum lanjut ke videonya, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Berdoa selesai. Cerita ini pada tahun 2019 akhir, yaitu masa PPKM darurat, dan untuk semua jalan itu kebanyakan ditutup. Dan Rudy mengantarkan barang, yaitu cabai, mengendarai pick up dari Bondowoso menuju Surabaya. Dia sendirian aja. Dia berangkat jam 1 siang dari Bondowoso sampai di Surabaya itu setengah 6. Lalu ketika selesai menurunkan barang di Surabaya, tepatnya habis Isya, Rudy langsung pulang ke Bondowoso tanpa istirahat. Akan tetapi waktu di Pasuruan, Rudy ini mengambil barang untuk diangkut lagi ke Bondowoso. Dengan pick up yang agak usianya lumayan tua, ya seenggaknya paling enggak lah berhenti untuk istirahat. Akan tetapi di kala itu pandemi, jadi untuk jam 11, jam 10 itu kebanyakan jalur udah ditutup. Walaupun di jalan Arak-Arak yang sering dilalui oleh angkutan umum. Lalu jam 9 malam, Rudy udah sampai di Besuki. Dia cuma beli minum yang botolan kecil. Lalu dari Besuki, di atasnya itu tepat pegunungan Arak-Arak, yang pemandangannya kalau sore dan malam hari itu bagus sekali. Mengendarilah pickup dari Besuki ke Bondowoso. Di situ ada perbatasan Situbondo, Bondowoso. Ada mata air yang mengalir di sana. Orang-orang itu ya kadang ngambil minum waktu sore hari. Ketika sampai di sana, mobil Rudy ini ya kepanasan, jadi air radiatornya itu kurang, jadi harus mobil itu berhenti untuk mengisi radiator itu. Akan tetapi Rudy ini cuma membawa botol yang kecil. Ketika di jalan berkelok di tanjakan, mobilnya ini panas sekali di speedometer. Otomatis Rudy ini berhenti mengecek mobilnya.
ternyata airnya kurang. Dia coba menuangkan air minumnya yang hanya botol kecil. Akan tetapi mobilnya ini masih kekurangan air. Lalu teringat akan air di sumber air itu yang di perbatasan. Nah, Rudi ini memaksakan untuk ke sana untuk mengisi air. Setelah itu mengendarai pick up-nya sekitar 10 menit lah dari tanjakan berkelok itu untuk menuju perbatasan. Sampai di sana berhenti. Lalu dia ngambil air seperti biasa, ambil dengan botol kecil, botol terus sampai 2 kali. Dan waktu itu pandemi, di jalan itu tidak ada yang lewat satupun. Padahal Rudi ini sekitar 10 menit udah ngisi air. Dia ngisi dengan botol kecil udah 2 kali, 3 kali, sampai ke 6 kalinya. Ada seorang anak yang mukanya agak kotor, yang gak pakai baju, cuma pakai celana pendek. Dia ngambil air juga di sana. Dia ngambil dengan botol seperti kendi, kecil seperti ini. Lalu dia meminum air. Akan tetapi Rudi menghiraukan anak kecil ini. Ketika di pancurannya, anak itu ngambil air langsung diminum 1 kendi. Nah, ya otomatis Rudi ini ya menunggu lah. 1 kendi, 2 kendi, 3 kendi, sampai 5 kendi dia minum. Gak masuk akal sekali. Lalu Rudi ini meresponnya. Dia udah minum sampai 5 kali. Aneh banget. Langsung Rudi bertanya, Dek, adek ini minumnya pakai kendi, gak kebanyakan, Dek. Tapi anak kecil itu tidak berbicara sedikit pun. Lalu anak kecil itu minum lagi 6 kali, 7 kali, 8 kali. Ketika 9 kalinya Rudi ini memegang tangannya. Kan gak masuk akal kalau minumnya banyak. Nah, ketika memegang tangannya, anak kecil itu melihat ke Rudi dengan tatapan yang sangat kosong. Ya, otomatis ketika Rudi mengambil tangannya, dia lepas. Dia lari ke mobil. Akan tetapi waktu itu mobilnya di bagian depannya itu belum ditutup. Dia naik ke bangku pengemudi. Nah, ini siapa ini? Apa ini orang gila? Tapi gak mungkin minum sebanyak itu, apalagi anaknya anak kecil. Nah, dia minum lagi sampai 10, 11, 12, 13. Lalu Rudi mencoba menutup mobil di depannya. Nah, langsung aja ditutup kap mobilnya. Ketika ditutup, dia akan bunyi trak. Anak kecil itu melihat ke Rudi dan tidak disangka, padahal ada tebing seperti ini, anak kecil itu seperti laba-laba. Dia naik terus. Rudi yang kaget langsung kabur aja. Kabur ke kursi pengemudi. Bukan naik seperti ngerangkak gitu, tapi tebingnya itu gak terlalu terjal, agak seperti ini. Nah, ketika udah di dalam mobil, langsung aja Rudi tancap gas. Terus naik di tanjakan, terus berkelok. Ketika kelokan ke 1, ke 2, ke 3, sampai ke 5, dia bertemu anak kecil itu lagi. Dia jalan kaki di pinggir jalan. Waktu lampunya Rudi di keatasin hidup semua, dia berhenti mendadak ngerem karena melihat anak kecil itu. Lalu ada motor dari belakang. Ketika Rudi
turun dari mobilnya, keluar memberhentikan motor itu. Pak, berhenti Pak, tolong saya Pak. Ada bapak-bapak, dia pakai kopiah, sarungan, dia warga sekitar sana. Dia berhenti, lalu ketika melihat ke depan Rudi, ternyata anak kecil itu ketika Rudi melihat ke depan, anak kecil itu hilang. Lalu bapak-bapak yang naik motor itu berkata, udah mas, di sini memang seperti itu. Jadi masnya itu jangan mengganggu makhluk yang di sini. Mending mah itu kalau ada orang seperti itu lewat aja, kata bapak itu. Jangan dilihat, jangan diganggu, lewat aja seperti tidak ada apa-apa. Lalu Rudi bertanya, emangnya apa Pak yang di sini ini banyak seperti itu? Ya, bapak itu menjelaskan, ya setiap tahun udah berapa orang yang mati, dan banyak mayat-mayat yang rohnya itu tidak diterima, seperti itu. Dan lagi di sini ini tempat pembuangan mayat waktu G30 SPKI. Jadi udah dari dulu jalan di sini itu banyak yang seperti itu, tapi tidak semua orang akan diganggu. Mungkin mas ini ya mengalami nasib sial malam ini. Lalu Rudi itu masuk ke dalam mobil. Pak, mending bapak aja duluan, saya nanti ikut dari belakang. Nah, ketika lewat, ya seperti biasa aman-aman saja melewati jalan arak-arak itu. Nah, sekian dari cerita perjalanan antara Bondowoso dan Situbondo, tepatnya di jalan arak-arak. Saya Re, kalau ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.